Semangkuk sup, lada yang enak, tulang sapi harus direbus segar, lada harus digiling segar, kurang satu proses, itu bukan rasa warisan leluhur? Shoui, ini dia rasanya dulu gurumu di bawah gerbang Jengyang Permaisuri Ciksi pun harus meminta izin untuk minum. Zaman sudah berubah, investor ada di sini. Kita harus ganti bumbu instan bulan depan, buka 50 waralaba go public dalam setahun. Xiao Hai? Apa yang dikatakan gurumu saat menyerahkan toko padamu, merek Zhangji? Bergantung pada panci kaldu tua ini. Bumbu instan. Itu adalah air cucian. Saya tidak pakai kamu? Kalau begitu, pergilah bersama kaldu tua ini. Keluar dari Zhangji. Nilai setengah mangkuk sisa sup Zhang Xiao Hai, kau tak akan mengerti seumur hidupmu. Besok saya akan buka lapak di seberang jalan. Biarkan semua orang mencicipi. Apa rasa asli dari Zhangji? Nama saya Li Shouyi 03, 03,28, pewaris generasi ketiga, sup lada Zhangji, 020, 0070. Mulai sekarang, saya di sini merebus kaldu, selamat datang semua untuk mencicipi, jika sup tidak enak, ganti rugi 10 kali lipat. Shoui, kenapa kamu di sini? Zhang Xiaohai mau pakai bumbu instan, saya tidak setuju, terusir. Rasanya masih seperti yang saya minum waktu kecil. Saya bilang akhir-akhir ini sup Zhangji kok. Rasanya seperti MSG merek 100 tahun ini akan hancur di tangannya. Li Shifu, tolong nilai Zhangji mengadakan beli satu gratis satu. Di depan lapak saya, tidak ada seorang pun monopoli, tidak memberi jalan hidup. Kakak, jangan khawatir minum habis semangkuk sup ini. Saya kasih ide rasa ini lebih asli daripada di toko Zhangji. Sup lada dengan pancake rasa lama bikin kenyang. Kalau tidak enak, gratis. Keluarga cepat lihat koki tua dari Zhangji yang 100 tahun buka lapak di jalan, warna sup ini luar biasa. Nenek saya bilang, rasa ini dia cari selama 20 tahun. DM. Hei Pak Tua, di seberang itu Zhangji yang 100 tahun. Kamu berani jual sup lada di sini? Berani tidak berani buka lapak di sini? Harus bicara dengan keterampilan. Pergi ke kamar dagang untuk menyampaikan pesan. Semua pedagang bumbu di kota tidak boleh memasok ke Li Shouyi biji lada, satu pun tidak boleh dijual kepadanya. Saya ingin dia sendiri, yang datang memohon padaku ya. Pak Li, supnya sudah siap. Sudah jadi. Aduh, gimana dong, Pak Li, lihat ini. Baiklah, aku coba tanya di tempat lain. Para tetangga sekalian, Zhang Xiaohai memutus pasokan lada saya. Dia juga menyebar fitnah bahwa supku bermasalah. Hari ini, di depan kalian semua, aku buka rahasia sup warisan 100 tahun ini. Ini sup pedas Zhangji yang asli, tulang sapi segar yang direbus, bubuk lada liar, ditambah dengan teknik memasak warisan guru, tanpa pengawet, tanpa penambah aroma, tanpa bahan adiktif, hanya itu. Mulai hari ini, resep sup ini tidak lagi rahasia, biarkan seluruh kota menilai, mendukung apa? Bubuk instan keemasan 3000? Ini baru sup pedas khas Henan. Ini baru asli Henan. Apa bisa menghasilkan warna seperti ini? Shoui, kami dengar soal bubuk lada. Jangan khawatir. Kami orang-orang tua ini akan bantu cari jalan. Hei, Siapa yang dipanggil Li Shoui? Di dalamnya ada 6 bungkus lada liar, pengirimnya menulis Xiao Shiho Xiaopang yang besar minum supmu. Pak Li, ini lada liar yang baru dipetik tahun ini, dijemur sampai kering, terimalah. Shoui ini mantan bawahanku jauh dari badan pengawas, biarkan dia ambil sampel untuk memberi verifikasi. 3 hari lagi, laporan keluar, siapa yang bersih, siapa yang bermasalah, semua orang di kota bisa lihat. Zhangji berani tidak ambil sampel juga. Orang tua itu pasti menambahkan sesuatu. Aku tidak percaya dia bisa bikin rasa ini dengan bersih, Shoui. Jika gurumu di surga tahu, malam ini bisa tidur nyenyak. Bahan sup pedas pinggir jalan bermasalah, kebersihan guru tua yang dipecat juga buruk. Shoui, katakanlah sesuatu, para bajingan ini benar-benar menghancurkanmu, setidaknya kau balaslah dengan makian.
Li Shouyi, kami menerima laporan bahwa supmu diduga mengandung bahan terlarang, harap koperasi dengan investigasi sampel. Benar-benar hancur. Kepala Liu, saya sambut pemeriksaan ini, tapi saya punya permintaan, bisakah pemeriksaannya disiarkan langsung? Para tetangga sekalian, hari ini badan pengawas datang untuk inspeksi, saya minta kalian menjadi saksi. Jika sup saya bermasalah, saya tidak akan pernah menyentuh sup pedas lagi seumur hidup. Hasilnya dalam 3 hari. 3 hari kemudian, data bicara, semua orang dipersilakan untuk menyaksikan. Zhang Zhong, video pemeriksaan langsung di internet itu, dan juga screenshot back-end pembayaran buzzer kita, semua sudah dikemas dan dikirim ke email pengaduan badan pengawas. Pak Li, jangan di sini kena angin dan panas, 500.000, Beli setengah mangkuk kuah tua dan resep rahasiamu. cukup buat kamu pulang kampung bangun rumah dan pensiun. Enggak jual. Aku bisa buat petugas tutup lapakmu, buat dinas kesehatan periksa kamu tiap hari, Bikin kamu nggak bisa bertahan di jalan tua ini. 500.000. Terakhir kali, Jual atau tidak? Zhang Xiaohai, kamu mau beli resep rahasiaku? Kalau gitu, biar semua orang di kota lihat kamu, apa yang kamu pakai di tokomu sendiri. Pakai penyedap industri buat tambah rasa, pakai pewarna kaldu buat warnanya. Rekam. Bubuk bumbu 3000 perbungkus dicampur air, berani disebut kaldu 100 tahun, Zhang Xiaohai. Resepmu, mau juga diambil sampelnya? Loh, apa yang lo lihat? Beresin barang dan pergi. Ayo pergi, pergi, pergi. Bagus. Bagus. Xiaoyi, gurumu dulu menerimamu sebagai murid. Nggak salah lihat. Selanjutnya, Lihat sendiri. Tayangan ulang siaran langsung kakek itu, like-nya sudah tembus 1 juta, bagaimana janjimu dulu? Pak Li, aku sudah suruh orang untuk memutus pasokan lada bubuknya. Hentikan pasokan. Di depan lapaknya, lada bubuknya menumpuk seperti gunung. 4 bulan. Kalau tidak bisa mengatasi Li Shouyi, sisa 50 juta kami tarik modal. Waktu itu, utangmu ke bank cari cara sendiri. Baik, kalau begitu, aku akan membuatnya tidak bisa berjualan sama sekali. Jaringan yang dibangun melalui dinas kesehatan sebelumnya, sekarang bisa dipakai? Bisa sih, tapi harus keluar uang. Berapapun akan kuberi. Suruh mereka keluarkan surat resmi. Bilang saja lapak Li Shouyi tidak lolos uji kebersihan makanan, perjanjian taruhan. Besok pagi langsung tempel segel. Mengerti. Orang tua itu. Kamu pikir punya keahlian saja sudah hebat? Aku akan membuatmu bahkan tidak bisa mendirikan panci. Li Xiaoyi, kami dari Dinas Kesehatan Distrik. Kami menerima pemberitahuan dari atasan. Hygiene makanan di stand Anda tidak memenuhi syarat. Mulai hari ini, tutup sementara. Stand ditutup untuk perbaikan. Apa yang tidak memenuhi syarat? Pasar dan regulator baru saja selesai pemeriksaan, laporannya belum keluar. Apa hak dinas kesehatan menutup stand? Kami hanya menjalankan perintah atasan. Kalau ada masalah, temui pimpinan. nomor stempel resmi kurang 1 digit, ini palsu, kan? Saya telepon Pak Zhou untuk verifikasi. Telepon siapa kau? Halo. Pak Li Xiaoyi. Saya dengar tentang segel palsu. Zhang Xiaohai, anak itu, caranya semakin kotor. Kali ini palsu. Lain kali belum tentu. Saya punya mantan bawahan di bagian hukum dinas kota. Saya suruh dia mendaftarkan dan mempublikasikan semua izin Anda, agar kamu tidak bisa diganggu dari jalur resmi. Kalau begitu, saya repotkan Bapak. Zhang Xiaohai menggunakan cara-cara ini. Kamu yang takut. Kalau supnya tidak lulus, Shouye, tulisanmu terlalu jujur, gimana kalau ada yang sengaja pura-pura kena? Gak takut. Aku sudah menyimpan sampel. Setiap panci ada sampelnya. Xiaoyi. Ini saya minta tolong sama Lao Zhou. Bapak Wang, makasih udah bantu urus ini. Nggak repot, tempelkan ini di tempat yang paling kelihatan di lapak, biar semua orang lihat.
Sekarang aku lihat siapa yang masih berani bilang Li Shifu gak resmi. Bapak Zhang, Dinas Kesehatan sudah balas, mereka bilang semua izin Li Shouyi sudah terdaftar dan dipublikasikan. Mereka gak bisa ganggu. Izin sudah lengkap. Ya udah, ganti cara. Telepon petugas penertiban, tapi dia punya izin sementara dari kelurahan. Kalau begitu, cek apakah dia berjualan di luar izin. Li Shifu, laporan resmi dari pemeriksaan terakhir sudah keluar. 3 sampel. Semuanya lulus. Lao Zhou, bisakah laporan ini dipublikasikan? Memang sudah publik. Kamu mau pakai untuk apa? Ayo, Liu, tolong tempelkan di samping papan tulis. Nanti kalau ada yang periksa, lihat laporan dulu baru minum sup. Siap. Semuanya, lihat sini. Laporan uji resmi. Semua lulus. Shoei, sekarang kamu adalah kios dengan izin terlengkap di jalan ini. Takutnya dia tidak mau ambil jalur resmi. Kamu benar. Anak itu dulu di depan saya memecahkan panci kuah tua itu. Apa saja bisa dia lakukan? Pak Wang, menurut Anda, langkah selanjutnya dia mau kemana? Izin tidak bisa diperiksa, kebersihan tidak bisa diperiksa. Tinggal satu jalan. Cari orang untuk membuat keributan. Biarkan dia datang. Pak Tua, ada yang lapor kamu jualan di trotoar. Lokasi ini tidak boleh untuk jualan. Masa sih? Kami sudah jualan di sini bertahun-tahun, kenapa hari ini tidak boleh? Kami terima laporan dari warga wilayah ini, termasuk jalan yang diawasi ketat, tidak boleh jualan tanpa izin. Harap bongkar lapak. Asal ada suratnya, sah, jangan melebihi luas yang diizinkan. Shouyi, kok kamu tahu duluan kalau Satpol PP akan datang? Dikasih tahu oleh Pak Wang. Zhang Xiaohai tidak bisa sentuh urusan kebersihan, jadi dia pakai jalur Satpol PP. Anak itu, kalau bisa pakai mulut nggak bakal pakai tangan. Kalau bisa pakai relasi nggak bakal muncul. Selanjutnya mau apa lagi? Kalian pasti tahu. Apa lagi? Kalau nggak bisa ganggu lapak, ganggu orangnya. Sewa preman buat bikin onar hancurin tempatmu. Liu, mulai besok, di samping lapak Jianbingmu, pasang dudukan HP dan rekam terus. Pak Li, tempatmu ini lebih rapi daripada banyak toko resmi. Minum semangkuk sup. Supnya enak? Sayang cuma satu lapak? Bos saya bernama Feng, suruh saya lihat-lihat, simpan kartu nama ini, beberapa hari lagi ada yang cari kamu. Siapa tadi orang itu? Misterius banget. Nggak tahu, Tapi dia bilang bosnya bernama Feng. Pak Zhang, pihak ketertiban sudah merespon, gak bisa digerakin. Ya udah, jangan sentuh lapaknya, serang orangnya. Maksud Anda? Dia kan punya keahlian? Saya akan banjiri keahliannya dengan lalu lintas online. Telepon orang ini. Bilang aja Zhang Ji mengundang dia jadi koki utama merek, gaji terserah dia minta, suruh dia mulai besok. Siaran langsung di depan Zhang Ji. Membuat sup pedas gaya baru. Gaya baru. Hei tua, sehebat apapun keahlianmu, mana bisa kalahin lalu lintas online? teman-teman, hari ini Kak Jie akan buatkan kalian sup pedas udang lobster keju yang revolusioner. Dui Fu bergabung ke siaran langsung. Mau, aku mau, gak capek mata. Saya semakin tidak mau. Udar trafiknya udah cukup. Ayo, aku Hari mau makan. ini harus banjir layar. Shoei, lihat, lobster di sana sudah masuk panci. Kita ini dengan kuah tua dan bahan-bahan klasik, anak muda semuanya lari ke sana. Tulang sapi direbus 8 jam. Lada digiling segar. Kalau apinya pas, kuahnya otomatis wangi. Meskipun dia banyak trik, dasarnya bukan yang benar. Bicara sih gitu, tapi orangnya sudah hilang. Kuah wangi buat siapa? Pendapatan hari ini turun setengah. Xiaohai si bocah, dia kalah head to head. Makanya main perang trafik. Shoei, bagaimana kau mau atasi ini? Trafik itu maya. Rasa itu nyata. Dia bisa mengeluarkan uang, mendatangkan trafik. Tapi tidak bisa membeli pelanggan tetap. Tapi kau harus biarkan mereka mencicipi dulu.
Kalau begitu, biarkan mereka datang dan mencoba sendiri. Gratis sih gratis, rasanya tidak mengecewakan. Pak Li, aku mau bikin video perbandingan, apa Anda keberatan? Tidak keberatan. Sup ini bikin aku ingat kakekku. Udangnya udang beku, kejunya keju olahan, kuahnya dari bumbu instan. Kalian ngerti soal makanan? Hulatang bukan bumbu hotpot. Semangkuk yang direbus 8 jam. Biaya 10.000, yang itu seduh 3 menit, dijual 56.000, yang itu seduh, yang ini, resep turun-temurun 3 generasi, resep yang itu di belakang bungkus bumbu, aku bayar 100.000, aku minum 2 mangkuk hulatang termahal di kota. Pak Zhang kontrak Ajie diperpanjang. Halo orang yang kamu bilang suka bikin masalah itu masih ada? Kalah soal trafik bikin dia nggak bisa buka lapak. Pak Tua, ada lalat di supmu. Mangkoknya kau sendiri yang menjatuhkan. Di depan lapakku ada CCTV. Mau aku putarkan untuk semua orang? Tunjukkan saja. Lihat. Hei, kakek, tunggu. Antre, satu persatu. Shou Yi, kenapa kau sudah pasang penyangga HP? Pak Wang sudah mengingatkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sudah kubilang, kau setiap hari melotot ke HP. Jadi, mau bikin pancake atau tidak? Pak Li. Nama saya Feng Ziyuan, saya bekerja sebagai pembeli di supermarket Xian Shengda. Dapur jamuan kenegaraan. Ya, Pak Zhang bilang keahlianmu lebih baik darinya. Sup ini bisa masuk ke area makanan siap saji di Xian Shengda kami. Katakan, membuat sup yang enak. Apa kuncinya? Kontrol api. Api besar keluarkan aroma, api kecil keluarkan rasa, masukkan merica 1/4 jam sebelum matikan api. Kalau terlalu awal, pahit. Kalau terlambat, mentah. Minum dulu, bicara nanti. Pak Li, apa Bapak berencana hanya jaga satu lapak ini seumur hidup? Anak buah Zhang Xiaohai tidak akan berhenti. Meskipun keahlian Bapak bagus, sendirian pasti ada hari kehabisan tenaga. Bos Zhang Feng Ziyuan dan Li Shouyi sudah bicara hampir setengah jam, kalau dia kerja sama dengan Li Shouyi. Xian Shengda punya belasan toko di seluruh kota, aku tahu konsekuensinya. Feng Ziyuan itu latar belakangnya apa? Sudah diperiksa, dulu itu orang yang dibawa ayah Anda. Orang yang dibawa ayahku, berarti dia dan Li Shouyi sudah kenal lama, lebih dari itu. Sudah diuji 2 bulan. Feng Ziyuan sudah bertekad untuk mendorongnya Bos Zhang. Kita mau cari Xian Shengda atau tidak? Tidak, tetap harus mulai dari orang tua itu. Shouyi soal Bos Feng kamu mau balas bagaimana? Belum kepikiran. Masih mikir apa? Xian Shengda lah. Kalau masuk, kamu jadi merek Zhang Xiaohai mau gerak kamu lagi? Dia sanggup, Lao Liu, kamu tahu kenapa Zhang Xiaohai sampai ke titik ini? karena bumbu siap pakai. Bukan, karena dulu dia bilang ke aku, buka 50 toko, bisa nggak masuk dapur, tawaran Bos Feng nggak jelek. Tapi aku harus pikir matang-matang. Bos Feng? Zhang Xiaohai semalam cari orang lagi dia memang nggak bisa diam. Bos Feng, kenapa Bapak begitu perhatian? Kamu pernah minum supnya? Belum? Pergi minum semangkuk setelah minum, kamu akan tahu. 3 bulan. Pastikan Feng Ziyuan sudah tinggalkan surat pernyataan minat. Halo, Besok pagi lakukan seperti yang aku bilang. Itu dia, saya sudah bekerja di dapur belakang Jiangji selama 6 tahun. Dia adalah guruku, tapi bagaimana dia memperlakukanku? Memotong gaji murid, merampas resep murid. 6 tahun, aku mengikutinya selama 6 tahun. Siapa kamu? Sejak kapan Shouyi punya murid sepertimu? Namaku Chen Mazi. Aku bekerja di dapur belakang Jiangji selama 6 tahun. Siapa yang tidak kenal aku? Kalian tanya-tanya saja. 6 tahun, aku belajar darinya selama 6 tahun. 6 tahun sebagai murid? Tidak mungkin dia berbohong. Siapa tahu? Zaman sekarang, banyak guru yang menipu murid. Kamu bilang kamu muridku, kalau begitu aku tanya kamu, masak sup ini, kapan memasukkan lada? Apa? Kapan memasukkan lada? Terlalu awal pahit, terlalu lambat mentah, kamu di bawahku 6 tahun, ini saja tidak tahu. Yang jelas kamu memotong gajiku itu benar. Kamu merebut resepku juga benar. Ini 16 murid yang pernah kuajar, masing-masing sudah tanda tangan. Chen Mazi, di mana kamu?
Kamu bilang kamu dari dapur belakang Zhang Ji? Berapa banyak Zhang Xiaohai memberimu uang? Lari apa? Tadi bukannya banyak bicara? Nama-nama di sini. Ada yang dipecat oleh Zhang Xiaohai, ada yang dipaksa pergi olehnya, suatu hari nanti. Aku akan mengundang mereka semua kembali. Xiaoyi, sudah berapa tahun kau mengingat nama-nama ini? Sejak guru pergi tahun itu aku mulai mencatat. Setiap murid yang pergi aku suruh mereka tanda tangan dulu sebelum pergi. Guru bilang akar pengrajin adalah murid-muridnya. Pak Zhang Chenmazi ketahuan Li Shouyi mengeluarkan buku tanda tangan murid. Aku tahu dia bisa mengeluarkannya. Lalu kenapa Bapak suruh Chenmazi pergi? Chenmazi pergi untuk menguji kartu trufnya, biar aku lihat apa lagi yang dia pegang. Apakah kau sudah memotret tanda tangan murid-murid itu? Sudah periksa satu persatu? Lihat di mana murid-muridnya sekarang, sedang apa. Undang mereka semua untukku, mengerti? Zhang Ji berjanji menggunakan proses rebusan segar, tapi yang mereka kirimkan semua bumbu instan. Pelanggan komplain sup kami beda dengan di toko. Bisnis hancur semua, panggil Pak Zhang kalian keluar sembunyi, tidak mau ketemu, itu namanya apa? Kembalikan uang, kembalikan uang. Pak Zhang, Wartawan juga datang. Suruh bagian hukum telepon mereka. Bilang saja di klausul kontrak sudah tertulis, hak interpretasi resep milik pusat tuntut mereka wan prestasi. Pak Zhang Francise bilang, bumbu yang Bapak berikan, sangat tidak sesuai dengan iklan, bagaimana tanggapan Bapak? Ayo jalan. Kokili, aku kenal kamu. Dulu aku pernah minum supmu di Jiangji. Aku investasi 600.000 untuk buka waralaba Jiangji. Kurang dari 3 bulan, pelanggan kabur semua. Itu barang yang dibuat dari bumbu instan. Aku sendiri pun nggak bisa minum sup dulu. Setelah minum, baru bicara. Kokili semangkuk sup ini bernilai 600.000. apa maksudnya? Kalau aku dulu sudah minum supmu ini, nggak akan aku buang 600.000 untuk Zhang Xiaohai. Bisa waralaba. Saya sementara ini tidak ada waralaba, tapi kalau nanti saya punya toko kamu datang padaku? Nama saya Zhao Dayong. Kokili hari Koki buka toko sejauh apapun aku akan datang. Hari ini panggil kalian semua cuma satu hal. Kita 8 toko, harga beli ada yang tinggi ada yang rendah. Betul supplier yang sama kasih harga 10% lebih mahal padaku? Tepung yang aku pakai kualitasnya kadang bagus kadang jelek. Minum sup dulu, bicara pelan-pelan. Malam ini kita tetapkan aturannya. Aku usul yang pertama, semua bahan baku dibeli secara terpusat, harga transparan, jangan ada yang ambil komisi. Aturan ini, aku setuju. Kedua, tidak boleh mengurangi kualitas, tidak boleh pakai bumbu instan, siapa yang langgar aturan, keluar. Aku setuju. Yang ketiga, Ketiga, saling mengarahkan pelanggan. Kalau tamu datang, jangan biarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Ide bagus, waktu itu ada tamu, aku iseng bilang pancake sebelah enak, dia beli pancake, lalu balik lagi beli 10 tusuk lagi. Sudah diputuskan. 3 aturan beli bahan terpusat, tidak pakai bumbu instan, saling mengarahkan pelanggan. Kalau nanti ada aturan baru, akan ditambahkan. Xiaoyi, kamu tahu apa namanya yang kalian lakukan malam ini? Bikin aturan nggak cuma aturan, Yang kamu lakukan sekarang adalah membuat mereka punya organisasi dan aturan. nanti siapa yang mau ganggu jalan ini harus mikir 2 kali Pak Wang. Saya mau terima tawaran dari Pak Feng. Udah sadar, bukan karena sadar. Mereka ikut saya, dan udah bikin aturan, saya harus buka jalan untuk mereka Xiaoyi. Kalau kamu masuk ke Xian Shengda, Lapaknya masih mau jalan? Nggak tahu, tapi kemanapun pergi yang masak sup ini harus ada orangnya. Pak Li izin, toko dalam toko sudah turun, tapi saya dengar kabar, anak buah Zhang Xiaohai, akhir-akhir ini sedang menyelidiki keberadaan semua murid Anda harus waspada. Menyelidiki murid-murid saya. Kenapa? Shouyi, Lao Sun bilang mulai besok tepung dan tulang sapi tidak akan dikirim lagi. Kenapa? Asisten Zhang Xiaohai bilang padanya, kalau terus memasok barang ke kita, Zhang Ji akan batalkan semua kerja sama dengan mereka. Pak Li tepung putus. Tepung saya juga dipasok oleh Lao Sun. Kalau putus, besok harus tutup. Xiao Zhou sepupumu punya peternakan, kan? Ada sih, tapi dia hanya pasok sapi hidup. Tulang sapi itu sisa dari daging.
Belinya dengan harga 10% lebih tinggi dari pasar. Oke, saya telepon sekarang. Bu Chen, tepung gandum dari kampungmu bisa dikirim ke sini? Bisa, adikku punya penggilingan. Digiling langsung dikirim. Tanya dia butuh berapa banyak. Kita 8 toko gabung pesan dari dia. Pemasok yang berhasil kita negosiasi besok, nama dan harganya catat di sini, harga semuanya hitam di atas putih, transparan untuk seluruh aliansi. Hilang ya hilang. Aku nggak percaya tanpa Lausun kita bisa mati kelaparan. Direktur Feng Zhangji mengeluarkan pemberitahuan, siapapun yang pasok barang ke Li Shouyi akan diputus kerjasamanya. Bagaimana reaksi Pak Li? Katanya besok dia cari sumber barang sendiri. Gurunya dulu juga sama keras kepalanya. Direktur Feng, kita perlu bantu nggak? Tidak usah. Aku bisa bantu sementara, tapi nggak bisa selamanya. Dia sedang melakukan apa yang diajarkan dapur istana padaku dulu. Mengandalkan kemampuan, bukan belas kasihan. Bang, ini dia Pak Li. Pak Li, istri saya setiap hari nonton video Anda. Katanya Anda susah Pak Ma, harga tulang sapi lebih tinggi 10% dari pasar, mau jangka panjang. Pak Li, orang dari Zhang Xiaohai sudah datang kemarin. Katanya grup Zhangji bisa mengambil semua daging sapi dari peternakan saya. Syaratnya, tidak boleh menjual satupun tulang sapi kepadamu. Ah, Trik itu lagi. saya tidak setuju. Saya bilang, daging sapi Zhangji tidak sanggup, saya pasok pabrik kecil, saya tidak sepadan dengan grup besar Anda. Pak Li, tulang sapi akan saya berikan, sesuai harga yang Anda sebut. Ada syarat apa? Istri saya bilang Anda orang yang bisa diandalkan, mungkin punya resep rahasia untuk sakit lambung kronis. Saya akan buatkan resep rahasia. 3 bahan ini hawthorn, kulit jeruk, dan poria direndam air lalu diminum semangkuk setelah makan sebulan. Berhenti minum alkohol, hindari dingin. Itu saja? Itu saja. Setelah habis, datang ke saya. Saya akan buatkan lagi. Pak Li, Saya dengar dari kakak saya, orang Zhang Xiaohai juga datang kemarin lusa, menyuruh saya jangan memasok tepung kepada kalian. Lalu bagaimana katamu? Saya bilang, penggilingan saya sudah buka 20 tahun, tidak pernah tergantung pada muka orang dalam berbisnis. Pak Li, saya pakai batu giling, aroma gandum, tetap ada Anda masak kaldu dengan teliti, saya buat mie juga teliti. Baik. Mulai sekarang, tepung aliansi dipesan dari sini. Peternakan penggilingan, dan 2 toko bumbu, semua sudah dibicarakan Shouyi. Harga beli kita sekarang lebih rendah 10% dari harga Sun. Tanpa perantara tentu lebih rendah. Dan pasokan langsung. Shouyi, menurutmu, kalau Zhang Xiaohai tahu, apakah dia akan marah? Dia tidak takut kita ambil barang, dia takut kita bahkan tidak membutuhkannya untuk ambil barang. Dulu di jalan ini, pedagang grosir tergantung pada muka Zhangji, nanti mereka yang lihat muka kita. Bagaimana reaksi Li Shouyi? Dia membangun rantai pasokannya sendiri. Harga belinya bahkan 10% lebih rendah dari sebelumnya. Menghentikan pasokan pun tidak bisa menekannya. Mulai besok saja, semua toko menjual sup hula 3 yuan semangkuk. Pak Zhang, Biayanya saja tidak cukup, aku tahu. Biarkan rugi, sampai dia menutup lapaknya. Tapi franchise kita baru saja membuat masalah. Sekarang kita main harga murah lagi. Suruh franchise ikut turunkan harga, yang tidak mau turun, cabut izinnya. Sup hula 3 yuan. Rasanya lebih encer dari sebelumnya, seperti air cucian panci. 3 yuan mau minum yang enak apa? Foto aja, posting di medsos. 3 yuan semangkuk. Ini dia, menjual rugi besar. Sengaja mau membuat kita panik. Di kiri, Zhangji 3 yuan semangkuk. Setelah minum, mulut penuh rasa bumbu bubuk. Di kanan, Shouyi, 6 yuan semangkuk. tulang sapi direbus segar. Coba seteguk, kau akan tahu apa itu sup hula. Aku pilih cuan ceng. Ah, 3. Apapun, sup Zhangji tidak sebanding dengan 3 yuan sup Zhangji. Sup Yuela, minum sup kerajinan ini baru tahu. Belajar lagi tahu apa itu sup hula, minum sup kerajinan ini baru tahu apa itu sup hula. Hentikan kontrak Ajie, perang trafik tidak perlu dilanjutkan. Lalu selanjutnya, jangan main-main, langsung cari orang untuk membuat keributan di lapaknya. Kalau terjadi apa-apa,
Aku yang tanggung. Pak Zhang preman. Preman, kemarin terekam CCTV, kali ini cari yang lebih pintar, jangan bertindak di depan lapak. Sup ini bermasalah. Aku minum seteguk, lalu perutku sakit. Orang tua ini pakai minyak jelantah. Aduh. Ah, ini warungnya. Membuat orang sakit, tapi tidak mengakui. Hahaha. Tadi, sebelum orang ini memecahkan mangkok, dia sudah minum supku 3 teguk. Teguk pertama, dia bahkan mengangguk, semua ada di rekaman. Kalian bertiga datang dari sudut jalan bersama-sama. Sebelum antre, kalian berdiri di seberang jalan selama 5 menit, baru berpisah saat antrean paling ramai. Apa artinya rekaman? Kamu bilang tidak masalah? Ya tidak masalah. Ini jelas, dimasak dengan minyak jelantah. Sup yang dimasak dengan minyak jelantah, kamu minum 3 hari baru sakit perut? 7. Aku sudah melapor polisi. Polisi datang dalam 3 menit. Kalian bicara saja dengan polisi. Jangan kejar. Rekaman disimpan semua. Wajahnya juga terekam jelas, tidak bisa lari. Siapa yang lapor polisi? Aku. 3 preman membuat onar di depan warungku. Sengaja memecahkan mangkok, mendorong rekan kerjaku, seluruh proses terekam. Anda didorong apa terluka? Tidak, hanya jatuh. Wajah ketiga orang di rekaman sangat jelas. Syukurlah, Pak Li, sup Anda adalah ikon kota kita, 3667, C2 sup Anda adalah ikon kota kita. Mulai sekarang, jalan ini akan kami patroli lebih. Kalau ada masalah, langsung telepon aku. Pak Zhang, ketiga orang itu sudah mengaku semua di kantor polisi, mereka bilang aku yang menyuruh. Polisi menyelidiki sampai ke aku, ditanya sepanjang sore. Aku sudah hapus semua catatan transfer, tapi mereka bilang akan cek mutasi bank. Aku akan lunasi gaji bulan ini. Besok kamu tidak perlu datang. Bukan aku yang menyuruhmu pergi. Kamu sendiri yang tidak mau pergi. Besok jika ketahuan, aku juga ikut terseret. Li Shouyi, kamu tidak mau aku hidup, maka jangan ada yang hidup. Pak Li, seperti yang Bapak katakan, langsung dimasak di sini dekat pintu masuk. Saya menyuruh orang membuat peralatan sesuai ukuran tenda Bapak dan meniru 1 set. Baik. Tinggi kompor ini, 5 cm lebih tinggi dari tenda. Kalau masak lama, pergelangan tangan akan pegal. Shoei pemandangan hari ini dulu gurumu saja tidak sempat melihatnya. Jadi saya mewakilinya. Pak Li, ini hasil patungan kami. Bawalah, anggap saja sebagai tanda terima kasih dari aliansi kita. Ini bukan tokoku sendiri. Kedepannya, siapapun yang barangnya cukup bagus boleh masuk, posisi ini bergiliran. Ini rasanya, yang di jalan lama ternyata buka di sini. Buhu Latang Shoei sudah buka di depan rumah kita. Pak Li, anakku pemilih makanan. Tidak mau minum apapun, hanya mau minum supmu ini. Pak Zhang, uang yang dibicarakan sebelumnya hari ini tidak bisa masuk rekening. Apa maksudnya? Setelah melihat berita pembukaan toko Li Shouyi, mereka tidak jadi investasi, soal perjanjian taruhan urus sendiri. Apa? Kalian tidak jadi investasi, aku sendiri yang investasi. Shouyi, kamu tahu berapa mangkuk terjual hari ini? Setara dengan seminggu di jalan lama. Pak Li, ada 2 hal. Pertama, penjualan hari ini memecahkan rekor-rekor pembukaan area makanan matang Xian Shengda. Kedua, investasi terakhir Zhang Xiaohai ditarik siang ini. Seseorang yang terpojok Hanya bisa menyerah atau jadi gila. Dia tidak akan menyerah, aku tahu. Jadi aku memberitahumu biar kamu tahu. Pak Feng, tolong cari tahu Zhang Xiaohai akhir-akhir ini apakah dia mendapat pasokan dari saluran bahan kimia. Kamu curiga padanya? Bukan aku curiga tapi aku mengenalnya. Resep ini lebih keras dari yang terakhir. Efek penambah aroma 2 kali lipat, tapi, menurut standar nasional, sudah melebihi batas. Kamu tidak usah urusin standar nasional, aku hanya tanya, bisa buat atau tidak? Bisa, tapi aku peringatkan dulu. Ini kalau diminum terus, merusak ginjal. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak bertanggung jawab. Tidak perlu kamu bertanggung jawab,
Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Pak Zhang, warna bumbu ini beda dari sebelumnya. Baunya juga terlalu menyengat. Sudah ditambah resep baru. Kamu tinggal ikuti perbandingannya saja. Lainnya tidak usah urusin. Pak Zhang, banyak pelanggan lama bilang rasa kuahnya berubah. Sekarang ditambah ini lagi. Pelanggan lama, semua lari ke seberang, yang tidak mau kerja, pergi sekarang gaji tidak dapat sepeser pun. Tutup mulut rapat-rapat, akhir bulan gajimu naik. Kuah ini tidak benar. Waktu kemarin, rasanya bukan begini. Hari ini minum, tenggorokan sesak, perut mual, aku bilang kenapa hari ini baunya lebih Wangi. Dari sebelumnya, wanginya tidak normal. Pak Li, hal yang kamu suruh aku selidiki sudah ada hasilnya. Zhang Xiaohai minggu lalu dari Perusahaan satu grosir perusahaan bahan di kimia pinggir. di pinggiran kota, ASA, gudang grosir bahan kimia, memasukkan esen pasar gelap. Konsumsi jangka panjang bisa merusak ginjal, dia akhirnya sampai pada langkah ini juga. Ini kalau banyak diminum bisa keracunan kronis. Kamu mau bagaimana? Biarkan dia memasak dirinya sendiri sampai mati. Kamu lagi membuka buku catatan lama itu? Catatan Zhang Ji. Aku mencatatnya selama 40 tahun, sejak generasi guru dari Pali, sampai Zhang Xiaohai mengambil alih. Ini buku catatan baru, hanya mencatat 3 tahun setelah dia mengganti bumbu sachet. Aku ingat Pak Zhang sebelum meninggal bilang padaku, Lao Zhang, catatan tidak boleh kacau, catatan kacau, keahlian akan putus. Mau apa kau? Aku ingin menyerahkan buku catatan ini kepada Pak Li. Xiaoyi, ini adalah catatan pembelian setelah Zhang Xiaohai mengambil alih. Bumbu saket cacat, pewangi industri, esen daging pasar gelap, semakin beracun setiap kali. Aku mencatat selama 3 tahun, karena takut akan tiba saatnya. Pak Zhang, kau tahu kalau buku catatan ini dikeluarkan, berapa tahun Zhang Xiaohai akan dihukum? Tahu, tapi jika dia terus begini, yang dirugikan adalah yang minum kuah. Pak Zhang, buku catatan ini aku simpan dulu. Kapan akan digunakan? Bagaimana cara menggunakannya? Aku yang menentukan. Gurumu tidak salah, lihat. 3 tahun, sudah mulai ganti bumbu sachet 3 tahun lalu. Jika Pak Zhang tahu anaknya sendiri melakukan hal seperti ini, pasti akan bangkit dari kubur. Pak Li, dengan bukti sekarang ditambah, foto gudang yang diambil sebelumnya, daftar pembelian, dan catatan esen pasar gelap, bisa dijadikan perkara. Belum cukup, lapor sekarang, dia bisa menyalahkan pemasok, menyalahkan asisten, aku ingin dia mengaku sendiri. Biar di depan seluruh kota. Bagaimana caranya agar dia mengaku? Tunggu saat dia paling bangga. Terima kasih kepada teman-teman media, mitra waralaba, investor yang hadir di sini. Saya resmi mengumumkan Zhang Ji telah ditingkatkan menjadi merek makanan cepat saji, gaya Tionghoa baru. Nomor 1, 6 bulan ke depan, kami akan membuka 100 toko baru niat awal. Dia berani bicara begitu. Merek berusia 100 tahun, 100 tahun itu berasal dari kuah tua yang dimasak, bukan dari PPT-nya Lao Liu. Beritahu Direktur Feng, besok kita bertemu. Lalu sampaikan pesan kepada kakek Wang bisa dilaksanakan. Baik. Aku akan menelepon sekarang. Direktur Zhang, hari ini hasilnya bagus. Beberapa media sudah mengirim siaran pers. Siaran pers itu dibeli dengan uang, kamu pikir mereka benar-benar percaya? Bagaimana dengan mitra waralaba? Berapa yang sudah tanda tangan? 1. Mereka tidak terlalu percaya. Tidak apa-apa. Terserah mereka percaya atau tidak, yang penting uangnya sudah di tangan. Pak Li, Berkasnya, sudah saya periksa, rantai bukti lengkap, sesuai prosedur pelaporan, saya serahkan sendiri. Kantor polisi kota resmi membuka kasus Xiaoyi. Sudah menunggu selama ini, hanya menunggu hari ini. kakek Wang. Saat dia menghancurkan panci kuah tua guruku, aku sendirian, hari ini tidak lagi. Papan nama tua Zhang Ji segera bisa dikembalikan. Xiaoyi ah. Ini rasanya. Semua sudah lihat materinya. Perusahaan Zhang Ji diduga, selama ini menambahkan bahan non-pangan ke makanan, rantai bukti sudah lengkap. Pak Zhou, apa Zhang Xiaohai tidak akan menghancurkan bukti lebih dulu? Makanya hari ini kita tidak memberitahu sebelumnya. Bekerja sama dengan polisi, bergerak cepat, berangkat 10 menit lagi. Pak Zhou, angin apa yang membawa Anda ke sini? Kami menerima laporan, bahwa restoran Anda diduga menggunakan bahan tambahan non-pangan. Silakan kooperatif untuk pemeriksaan, itu fitnah. Li Shoyi yang melaporkan, kan? Dia cemburu karena bisnis Zhang Ji laris.
Fitnah atau tidak, setelah diperiksa akan tahu, minggir. Apa ini? Mana label ukurannya? Mana tanggal produksinya? Ya, Itu bumbu racikan sendiri oleh Bos Zhang. Katanya itu rahasia bisnis, tidak boleh dibocorkan. Batch ini cocok dengan nomor bahan kimia, di laporan investigasi Pak Zhou. selesai, pulang. Zhang Xiaohai, Anda diduga memproduksi dan menjual makanan berbahaya. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pak Zhang, 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 ada yang ingin Anda sampaikan, Pak Zhang? Koki Lim menang. Papa, nama ini sudah dipasang 100 tahun. Sejak kakekku kami sudah minum sup di sini. Sup, Tak kusangka suatu hari aku akan melihatnya ditutup. Pak Wang. Aku akan mengawasi urusan selanjutnya. Rantai bukti sudah lengkap, cukup untuk membuatnya di penjara beberapa tahun. Saat dia menghancurkan panci sup tua itu, aku sudah tahu akan tiba hari ini. Shou Yi, cepat lihat. Zhang Xiaohai ditangkap, toko sudah ditutup. Kenapa kau terlihat biasa saja? Kita sudah bertarung begitu lama. Bukankah untuk hari ini, Zhang Xiaohai pernah mengatakan sesuatu? Apa katanya? Dia berkata, buka 50 toko, tak perlu masuk dapur, dia kalah karena sup yang tak mau dia masak. Pak Li, atasan sudah membaca laporan Anda. Mereka ingin mengajak bicara tentang pengajuan warisan budaya. Warisan budaya? Minum sup dulu. Warisan budaya? Tergantung apakah sup ini layak. Tuan Zhang, saat ini bukti yang dimiliki jaksa sangat merugikan Anda. Buku akuntan tua itu diberikan olehnya. Itu tidak penting sekarang. Yang penting, apakah Anda mau mempertimbangkan pengakuan bersalah jika bisa mengungkapkan pemasok bahan baku? Berapa tahun hukumannya? Berdasarkan situasi saat ini, 7 tahun ke atas. Apa yang sedang dilakukan Li Shouyi sekarang? Mereknya sudah masuk Xian Shengda. Dia juga bersiap mengajukan warisan budaya. Dia bilang aku akan menghancurkan Zhang Ji. Aku tidak percaya. Sekarang aku percaya. Pak Zhou bilang sesuai prosedur, papan ini sementara tidak boleh dipindahkan. Setelah kasus selesai, bisa mengajukan permohonan untuk mengambilnya. Pak Wang, tahun guruku pergi, dia mengatakan sesuatu padaku. Shou Yi, Zhang Ji bisa tutup, tapi mereknya tidak boleh jatuh. Zhang Xiaohai ditangkap. Mana uang kita? Biaya waralaba 600.000 lenyap begitu saja. Telepon kantor pusat tidak bisa dihubungi. Bagian hukum juga tidak bisa dihubungi. Ini mau kabur, ya? Semua, dengarkan saya sebentar. Saya Zhao Dayong. Zhang Xiaohai menipu kita. Tapi kita tidak bisa hanya menunggu sia-sia di sini. Saya kenal seseorang. Sup yang dia buat adalah rasa lama asli Zhang Ji. Siapa? Li Shouyi. Waktu lalu, saya pernah menemuinya. Dia bilang, tunggu dia punya toko. Suruh kita datang menemuinya. Pak Li, saya bawa orang datang. Mereka semua adalah franchisee yang ditipu Zhang Xiaohai. Mereka sudah investasi uang, tokonya hilang, tidak tahu harus kemana. Pak Li, saya investasi 600.000, itu uang pensiun ayah saya. Sekarang di rumah setiap hari bertengkar, saya bahkan tidak berani keluar rumah. Sudah minum sup? Belum. Pak Li, sup ini dengan bumbu instan yang diberikan Zhang Xiaohai kepada kami yang diseduh benar-benar berbeda. Dulu kantor pusat menyediakan yang ini, toko kita tidak akan gulung tikar. Resep yang sama, bahan yang berbeda. Sup itu dimasak lama, bukan diseduh. Pak Li, kami ini toko hilang, uang hilang, tapi keterampilan masih ada. Bisakah Bapak mengajari kami dari awal? Boleh, kalau mau belajar. Tapi saya punya aturan. Tidak boleh pakai bahan instan, tidak boleh mengurangi kualitas. Saya tanda tangan. 600.000 sudah habis? Masih takut apa dengan aturan? Aturan lama, setelah tanda tangan, kalian jadi murid saya Li Shouyi. Pali kantor pusat sudah menyetujui toko merek independen. Anda masuk dengan teknologi dan merek? Ini operasi standar. Pengolahan terpusat di dapur belakang. Saran dari pusat. Pengolahan terpusat bisa meningkatkan efisiensi. Pak Feng, pengolahan terpusat itu dapur pusat itu makanan premade. Setiap toko punya kompor sendiri. Setiap toko langsung dimasak dan dijual. Saya akan juga menjelaskan soal ke pusat. waralaba ini. Ini juga dari pusat. Model waralaba bisa cepat meluas. Waralaba tidak bisa. Zhang Xiaohai mati karena waralaba. Lalu menurut Anda bagaimana perubahannya? Kepala koki setiap toko harus saya latih sendiri. Tidak buka waralaba, hanya toko sendiri.
Buka toko sebanyak jumlah orang yang ada. Di pintu dapur gantung replika papan nama lama Zhang Ji. Ini agar setiap orang yang masuk dapur, Koki bisa langsung melihat 3 kata itu, mengingatkan mereka, sup itu buat orang minum. Pak Feng, beberapa poin yang diubah Koki Li di kontrak, mungkin pusat akan keberatan, terutama bagian yang menolak waralaba. Kalau keberatan, suruh mereka temui saya. Kamu tahu tadi Koki Li bilang apa? Dia bilang, buka toko sebanyak jumlah orang. Tidak usah buru-buru. Maksudnya apa? Dia bilang toko bisa menunggu, orang tidak bisa menunggu. Toko banyak, orangnya tidak sebanding, itu akan jadi Zhang Ji berikutnya. Pak Feng, kontrak itu benar-benar tidak mau waralaba? Tidak. Waralaba dapat uang cepat ya? Zhang Ji bangkrut karena cepat. 50 toko dibuka dalam 3 bulan. Dapur belakang bahkan tidak ada yang bisa masak sup. Itu bukan merek, itu gelembung. Saya ingin mengembalikan papan nama lama Zhang Ji. Bisa dikembalikan? Pak Feng bilang sesuai prosedur bisa mengajukan permohonan. Pak Li, Kasus Zhang Xiaohai sudah diputus. 7 tahun. Papan tua milik Zhang Ji itu telah diidentifikasi sebagai warisan budaya. itu bukan aset yang terlibat dalam kasus. Kamu bisa mengajukan permohonan untuk mengambilnya kembali. Pak Zhou, Kapan bisa ambil? Sekarang juga bisa. Saya akan menyuruh seseorang menemanimu. Segelnya bisa dibuka hari ini. Pak Li, Sebagai pewaris generasi ketiga Zhang Ji, berhak mengambil kembali papan tua ini. kami yang buka segelnya, papannya, yang copot sendiri. Pak, saya datang menjemput Anda. saya sudah minum sup di bawah papan ini selama 60 tahun. Pak Wang, nanti, kalau Anda ingin minum, pergilah ke Xian Shengda, saya sudah menyediakan tempat tetap untuk Anda. Baik. Shouyi, papan ini mau digantung di mana? Gantung di dapur toko baru, begitu mendongak bisa melihatnya. Hari ini adalah hari baik. Kenapa kamu kelihatan tidak senang? Bukan tidak senang. Setelah papan ini kembali, saya teringat sesuatu. Apa itu? Hari Zhang Xiaohai merusak sup, dia bilang jangan gunakan orang mati untuk menekanku, yang menekannya adalah aturan yang hidup. Dia tidak bisa mendengarnya lagi. Tapi orang yang minum supmu bisa mendengarnya. Bekas ini tidak usah ditambal, biarkan saja. Buat apa? Untuk mengingatkan setiap orang yang masuk dapur, sup ini hampir saja habis. Halo, Pak Li, saya dari stasiun TV kota. Kami ingin mewawancarai Anda, silakan tanya. Anda mulai dari gerobak pinggir jalan, hingga memiliki merek sendiri. Apa yang paling Anda banggakan? Di antara murid-murid yang saya bimbing, sampai sekarang tidak ada yang menambahkan sesuatu yang tidak seharusnya ke dalam kuah. Sesederhana itu. Mampu melakukan hal sederhana seumur hidup, itu tidak sederhana. Shouyi, kamu lihat apa? Lihat ini. Hari pertama kita kerjasama, disinilah tempatnya, kamu lempar celemek, aku menuang kuah. Tidak terasa hampir setengah tahun? Ya, waktu itu Zhang Xiaohai datang ribut setiap hari. Aku setiap hari memaki, kamu setiap hari diam, hanya mengaduk kuahmu itu. Dia bisa mengeluarkan uang, bisa cari orang, bisa pakai koneksi, aku tidak punya apa-apa, hanya 1 panci kuah. Sekarang kamu punya semuanya. Tetap 1 panci kuah. Hanya saja yang minum jadi lebih banyak. Guru Li, seperti yang Anda katakan, toko ini adalah toko pusat, mulai sekarang, dapur setiap cabang pintu masuknya akan digantung replika plakat lama. Tapi yang asli ini digantung di sini. Akan dikat? Hari ini toko pertama dibuka, saya akan mengatakan 3 hal. Pertama, kuah ini mulai hari ini bukan hanya milik saya seorang, tetapi milik kalian. Kedua, mulai sekarang, siapapun yang punya kemampuan cukup, dia boleh masuk. Ketiga, siapapun yang menggunakan tungku ini, jangan pakai bahan siap saji, jangan mengurangi kualitas. Paman Wang, Hari ini, mangkuk pertama ini untuk Anda. Keterampilannya masih rasa yang sama. Sudah 100 tahun, masih rasa yang sama. Pak Li, pengajuan warisan budaya non-bendawi sudah lulus tahap awal. Langkah selanjutnya adalah penilaian ahli. Anda harus pergi ke provinsi untuk presentasi. Pak Feng, soal warisan budaya ini, saya sebelumnya tidak pernah memikirkannya. Anda merasa terlalu abstrak. Takut tidak sanggup memikulnya. Guru saya menghabiskan seumur hidup membuat sup tidak pernah mendapat warisan budaya. Sekarang saya yang mendapatkannya. Apa dia akan menganggap saya sombong? Kalau dia masih hidup, mungkin dia akan berkata, Shouyi, supnya sudah siap? Ya, dia akan berkata begitu. Pak Li, teknik pembuatan sup pedas shoyi yang Anda ajukan dan Perbedaannya dengan sup pedas lain di pasaran,
2 poin. Pertama, tidak pakai bumbu instan, tidak pakai bahan tambahan, dari awal sampai akhir dimasak manual. Kedua, setiap pembuat sup harus cuci tulang selama 3 bulan dulu. Mencuci tulang juga termasuk keterampilan? Mencuci tulang adalah langkah pertama. Kalau tulang tidak bersih, sup jadi kotor. Tangan pengrajin kotor bisa dicuci, hati yang kotor tidak bisa dibersihkan. Pak Li, Di foto ini, Anda sedang apa? Menerima papan nama dari guru saya, papan ini sudah tergantung selama 100 tahun, sekarang ada di dapur saya. Setiap hari saat masak sup, saya menengadah dan melihatnya. Pak Li lulus dengan suara bulat. Pak Feng, saya ingin pulang ke jalan lama sekarang Hum. Guru sup yang Anda ajarkan kepada saya sekarang sudah menjadi warisan budaya tingkat provinsi. Saya tidak mempermalukan Anda,